In the opening in the class, before presentation, say together basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, which is please. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. Let me introduce myself. My name is Nadia Sam from Islamic Banking Study Program. Okay, in this presentation, we will discuss structure and grammar. Next. Yang pertama dibahas adalah tenses. Pengertian tenses sendiri merupakan suatu kata kerja dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menunjukkan waktu, serta terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Tenses sendiri dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu past, present, dan future. Dalam bahasa Indonesianya bermakna dulu, kini, dan nanti. Next. Yang pertama yaitu present. Present sendiri merupakan suatu kata kerja yang bisa dibilang menunjukkan waktu, lebih tepatnya saat ini. Present dibagi menjadi 4 tenses, yaitu present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Next. Present tense. Present tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kejadian, kegiatan, atau aktivitas dan sebagainya yang terjadi pada saat ini. Present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau sesuatu yang terjadi berulang-ulang di masa kini. Rumusnya yaitu untuk positif, rumus present tense untuk positif adalah subject plus verb 1, verb 1 ditambah s atau es. Untuk negatifnya, subjek ditambah do atau does plus not plus verb 1. Untuk interrogatifnya, do atau does plus subjek plus verb 1. Contohnya, untuk positifnya adalah he drinks milk. He-nya itu kan subjeknya. Drinks itu verb 1 ditambah s. Milk-nya itu objeknya, dia minum susu gitu. Untuk negatifnya, he doesn't drink milk. Dia tidak minum susu. Karena di sini dia make he, jadi makainya does. Karena kan Ayu Dewi itu make do. Kalau he, she, it make does. Jadi he doesn't drink milk. Drinknya balik lagi nggak make s, nggak tambahan s, jadi drink aja. Untuk interrogatifnya, does he drink milk? Apakah dia minum susu? Next. Yang selanjutnya adalah present continuous. Biasanya digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung saat pembicaraan sedang berlangsung, atau bisa juga digunakan untuk rencana di masa depan. Yang mana rumusnya untuk positif adalah subject ditambah to be ditambah verb plus ing. Untuk negatifnya subject ditambah to be ditambah not dan ditambah verb ing. Untuk interrogatifnya itu to be plus subject plus verb ing. Contohnya, we are studying now. Kami sedang belajar sekarang. Karena di sini make we, jadi are karena to be itu kan ada am, is, are. M itu untuk I, is itu untuk he, she, it, sedangkan are itu untuk they, we, you. Jadi karena subjeknya we, jadi to be-nya make are. Jadi we are studying. Kan verb-nya study ditambah ing, jadi studying now. Kami sedang belajar sekarang. Untuk negatifnya, we aren't studying now. Kami tidak sedang belajar sekarang. Untuk interrogatifnya, are you studying now? Apakah kamu sedang belajar sekarang? Next. Yang selanjutnya adalah present perfect
tense. Present perfect tense menekankan pada hasil. Tenses ini menunjukkan aksi yang masih sedang berlangsung atau baru saja selesai. Rumusnya yaitu untuk positif subject ditambah have atau has ditambah verb 3. Untuk negatifnya subject plus have atau has ditambah not plus verb ditambah verb 3. Untuk interrogatifnya have atau has plus subject atau ditambah lagi verb 3. Contohnya untuk positifnya I have lived her for 2 years. Saya sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Kenapa pakainya have? Karena di sini subjeknya itu I. Jadi kalau have itu I, you, Dewi. Sedangkan untuk has itu untuk she, he, it. Jadi I have lived here for 2 years. Saya sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Jadi aksinya itu, kegiatannya itu masih berlangsung sampai sekarang. Next. Selanjutnya adalah present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sebuah peristiwa atau kejadian yang baru selesai. Rumusnya bisa dilihat di PPT. Untuk positifnya subjek ditambah have atau has ditambah been plus verb ing. Untuk negatifnya subjek plus have atau has ditambah not ditambah been ditambah verb ing. Untuk interrogatifnya have atau has-nya di depan ditambah subjek ditambah been plus verb ing. Contohnya she has been eating. Dia sudah makan. Si-nya itu subjek. Untuk kenapa has, balik lagi ke tadi, kalau she, he, it itu pakai has, jadi she has been eat. Verb satunya kan eat, ditambah ing jadi eating. Jadi dia sudah makan. Untuk negatifnya, she has not been eating. Untuk interrogatifnya, has she been eating? Apakah dia sudah makan? Next. Yang selanjutnya adalah untuk membicarakan past. Past merupakan suatu kata kerja yang bisa dibilang menunjukkan waktu, lebih tepatnya dahulu atau yang sudah lampau. Past dibagi menjadi 4 tenses, yaitu past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Next. Yang tenses yang pertama yaitu past tense. Past tense merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang telah lampau. Lampau di sini tak seharusnya sudah berlalu lama. Yang penting sudah berlalu, sudah lewat. Itulah penekanannya. Bisa kemarin, 1 jam yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau berapapun itu, yang penting sudah lampau. Untuk rumusnya sendiri, untuk yang positif adalah subjek ditambah verb 2. Untuk negatifnya, subjek ditambah did, ditambah not, ditambah verb 1. Balik lagi ke verb 1, bukan verb 2. Untuk interrogatifnya, did plus ditambah subjek, ditambah verb 1. Contohnya, he bought a pair of shoes yesterday. Dia membeli sepasang sepatu kemarin. He-nya itu subjek. Bought-nya itu verb 2 dari buy. Jadi buy-nya itu verb 1. Bought itu verb 2-nya. Untuk negatifnya, he didn't buy a pair of shoes yesterday. Jadi balik lagi ke verb pertama yaitu buy. Untuk interrogatifnya, did he buy a pair of shoes yesterday? Apakah dia membeli sepasang sepatu kemarin? Next. Selanjutnya yaitu past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Biasanya ada 2 kejadian di masa lampau dan 1 kejadian menginstruksi kejadian yang lain. Kejadian yang sedang diinterupsi tersebut yang menggunakan past continuous tense.
Contohnya, he was cooking when I entered in kitchen. Dia sedang masak ketika aku memasuki dapur. Dan ini untuk he-nya itu subjeknya. Untuk to be-nya itu was-nya itu karena dia subjeknya he, maka menggunakan was. Was itu untuk I, he, she, it. Sedangkan where itu untuk we, you, they. Jadi he was cooking when I entered in kitchen. Dia sedang masak ketika aku memasuki dapur. Next. Selanjutnya adalah past perfect tense. Past perfect tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menunjukkan, menyatakan sesuatu yang telah dilakukan pada saat itu, di masa lampau atau waktu yang telah lalu. Contoh untuk rumusnya sendiri, untuk yang positif, subjek ditambah had. Di sini karena had digunakan untuk bentuk lampau. Jadi untuk di sini menggunakan had bukan has atau have. Ditambah verb 3. Untuk negatifnya subjek ditambah had ditambah not ditambah verb 3. Untuk interrogatifnya had plus subjek plus verb 3. Untuk contohnya, my parents had already eaten by the time I got home. Orang tuaku sudah selesai makan ketika aku tiba di rumah. Jadi dia menyatakan sesuatu yang telah dilakukan pada saat itu. Untuk contoh negatifnya, Sam had not left when we got there. Sam tidak pergi ketika kami tiba di rumah. Next. Selanjutnya adalah past perfect continued tense. Past perfect continued tense adalah bentuk yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi yang terjadi di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Contohnya, untuk rumus positifnya, subject plus had plus been plus being. She had been reading a novel. Dia sudah membaca sebuah novel. Untuk if-nya subjek plus untuk negatifnya subjek ditambah had ditambah not ditambah been ditambah verb ing. Contohnya, she had not reading a novel. Dia tidak membaca sebuah novel. Untuk interrogatifnya rumusnya had plus subjek plus been ditambah verb ing. Contohnya, had she been reading a novel? Apakah dia sudah membaca novel? Next. Selanjutnya yaitu untuk bagian jenis tenses ketiga yaitu future. Future tenses. Future merupakan suatu kata kerja yang bisa dibilang menunjukkan waktu, lebih tepatnya nanti atau yang belum terjadi. Dalam future dibagi menjadi 8 bentuk, yaitu yang pertama, next. Yang pertama yaitu future tenses. Future tenses merupakan bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan atau peristiwa yang akan terjadi. Future tenses ini adalah tentang nanti. Rumusnya untuk positifnya sendiri itu subjek ditambah will ditambah verb 1. Contohnya, he will go to Bandung tomorrow. Dia akan pergi ke Bandung besok. Berarti kan itu untuk menyatakan perbuatan atau peristiwa yang akan terjadi. He will go to Bandung tomorrow. Dia akan pergi ke Bandung besok. Baru akan terjadi. Untuk negatifnya, rumusnya subjek ditambah will ditambah not ditambah verb ing. He will not go to Bandung tomorrow. Dia tidak pergi ke Bandung besok. Untuk interrogatifnya, will-nya di depan ditambah subjek ditambah verb one. Will he go to Bandung tomorrow? Apakah dia akan pergi ke Bandung besok? Next. Selanjutnya adalah future continued tense.
menunjukkan aksi yang terjadi pada waktu tertentu di masa yang akan datang dan aksi yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Untuk positifnya itu rumusnya subject plus will ditambah be ditambah verb ing. Contohnya, she will be reading at 8 p.m. Dia akan membaca pukul 8 malam. Itu kan menunjukkan aksi yang terjadi pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Tapi aksi yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat, karena kan masih 1 hari jadi dekat. Waktunya dekat. Untuk negatifnya itu rumusnya subject ditambah will ditambah not ditambah be ditambah verb ing. Sama aja kayak tadi, tinggal ditambahin not. She will not be reading at 8 p.m. Dia tidak akan membaca novel pukul 8 malam. Untuk interrogatifnya, will-nya jadi di depan. Jadi will plus subject plus be plus verb ing. Will she be reading at 8 p.m.? Apakah dia akan membaca pukul 8 malam? Next. Selanjutnya yaitu future perfect tense. Future perfect tenses merupakan menekankan pada aksi yang sudah berakhir pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk rumusnya, untuk rumus positifnya yaitu subject ditambah will, ditambah have, ditambah verb 3. Contohnya, Dika will have rented my house next month. Dika akan menyewa rumahku bulan depan. Dikanya itu subjek ditambah will ditambah have, verb 3-nya rented, jadi verb 1-nya rent ditambah ed, jadi rented my house next month. Dika akan menyewa rumahku bulan depan. Itu kan menunjukkan aksi yang berakhir pada waktu tertentu di masa yang akan datang bulan depan. Untuk negatifnya ditambah not. Jadi Dika will not have rented my house next month. Dika tidak akan menyewa rumahku bulan depan. Negatifnya will-nya dipindah ke depan, jadi will Dika have rented my house next month? Apakah Dika akan menyewa rumahku bulan depan? Next. Yang selanjutnya adalah future perfect continue tenses. Future perfect continue tenses ada suatu bentuk kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan, telah, dan masih berlangsung di masa yang akan datang. Rumus positifnya sendiri yaitu sub ditambah will, ditambah have, ditambah been, ditambah verb ing. Contohnya, the cat will have been sleeping long. Kucing itu akan tidur lama. Itu kan menyatakan bahwa itu akan, telah, dan masih di masa yang akan datang. Jadi tidur dan masih tidur, tapi tidurnya masih lama gitu loh. Jadi masih berlangsung, tapi udah berlangsung juga, dan masih berlangsung sampai dan kedepannya juga akan gitu. Kucing itu akan tidur lama, berarti dia udah tidur, masih tidur, tapi dia akan tetap tidur sampai waktu yang lama. Untuk nextnya sendiri, the cat won't have been sleeping long. Kucing itu tidak akan tidur lama. Untuk interrogatifnya jadi will the cat have been sleeping long? Apakah kucing itu akan tidur lama? Next. Selanjutnya yaitu past future tenses. Jadi jika diambil kesimpulan, past future tenses ini menyatakan suatu tindakan yang akan dilakukan, membuat prediksi, dan membuat janji di masa depan saat berada di masa lalu. Untuk rumusnya bisa dilihat di PPT, contohnya, you work, kalau kerja, kan itu kayak membuat janji di masa depan, akan bekerja, akan dilakukan di masa depan. Tapi dia ngomongnya itu saat berada di masa lalu. Gitu. Untuk negatifnya, you wouldn't work. Untuk interrogatifnya, would you work?
verb 1 kan, verb 1-nya jadi work aja, nggak working atau work. Next. Selanjutnya adalah past future continue tenses. Past future continue tenses adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan sedang dilakukan di waktu tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, untuk rumusnya, subjek ditambah verb ditambah be ditambah verb ing. Contohnya, I will be taekwondo training at 6 tomorrow. Aku akan latihan taekwondo jam 6 besok. Untuk tiganya, ditambah not, I will not be taekwondo training at 6 tomorrow. Untuk interrogatifnya, will you be taekwondo training at 6 tomorrow? Apakah dia akan pergi latihan, apakah dia akan latihan taekwondo jam 6 besok? Next. Selanjutnya yaitu past future tenses. Future perfect tenses merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi tetapi akan, namun posisinya sudah. Untuk rumus contohnya, they will driven, mereka pasti sudah pulang. Jadi driven ditambah en. They will have driven home. Untuk negatifnya, they will not have driven home. Untuk interrogatifnya, would they have driven home? Apakah mereka sudah pulang? Next. Terakhir dari future perfect continue tenses. Past future perfect continue tense merupakan tense yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan telah masih berlangsung. Untuk rumusnya, rumus positifnya subject ditambah would ditambah have ditambah been ditambah verb ing. Contohnya, she would have been working there 1 year. Dia akan bekerja di sana selama 1 tahun. Berarti kan dia sudah bekerja dan masih bekerja dan akan bekerja selama 1 tahun. Dia sudah, akan, dan masih berlangsung. He would not have been working there for 1 year. Dia tidak akan bekerja di sana selama 1 tahun. Untuk interrogatifnya, would she have been working there for 1 year? Apakah dia akan bekerja di sana selama 1 tahun? Next. Selanjutnya pembahasan kedua adalah tentang degree of comparison. Degree of comparison membahas mengenai perbandingan bisa pada adjektif atau kata sifat maupun adverb atau kata keterangan. Perbandingan pada adjektif menunjukkan seberapa besar, kecil, atau banyak kata benda atau kata ganti dalam sebuah kalimat. Next. Positive degree itu jenisnya ada 3, yaitu degree of comparison itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada positive degree. Positive degree merupakan bentuk adjektif secara sederhana dan tidak membandingkan suatu hal. Contohnya seperti I'm handsome, I'm pretty, the girl is tall, their family is
atau their family is nice gitu. Jadi nggak membangun suatu hal loh, cuma bentuk adjektif secara sederhana itu positive degree. Misalnya the girl is apa? Tidak pokoknya karena di sini jadi tidak membandingkan suatu hal, hanya bentuk adjektif secara sederhana aja. Next. Untuk degree, untuk comparative degree ini membandingkan dua orang atau hal, kayak I'm more handsome than Ronnie. Aku lebih tampan dari Ronnie. The girl is taller than her. Perempuan ini lebih tinggi daripada mamanya. Their family is family itu, keluarga itu lebih miskin dari keluargaku. Jadi untuk komparatif dibandingkan suatu dua orang atau hal, kayak I'm more handsome than Ronnie. Saya lebih tampan dari dia, saya lebih cantik dari dia, saya lebih tinggi, saya lebih kaya, seperti itu. Next. Yang ketiga yaitu superlative degree. Di sini superlative degree ini menunjukkan yang paling. Superlative degree ini digunakan ketika terdapat lebih dari dua hal dibandingkan. Untuk bentuk dari superlative degree sendiri itu harus diawali dengan the sebelum kata sifatnya. Seperti I'm the most handsome student in the class. Saya adalah murid paling tampan di kelas ini. The girl is the tallest girl in the competition. Perempuan itu adalah yang paling tinggi di kompetisi ini. Their family is more than our family. Family itu, keluarga itu miskin. Next. Ini bentuk-bentuk yang berbeda untuk setiap jenisnya. Untuk positive degree sendiri, bentuknya tetap adjektif seperti handsome, tall, bad, clever, dan sebagainya. Sedangkan untuk komparatif dan superlatif degree bentuknya lebih variatif. Next. Ini yaitu bentuk yang pertama. Untuk kata sifat yang bersuku kata satu atau dua pada komparatif ditambahkan di huruf terakhirnya itu er. E sama I sama R. Sedangkan untuk superlatif ditambah awalnya ditambahin the, terus di akhirnya itu ditambahin est, s. Jadi untuk positifnya itu bright, kalau komparatifnya jadi brighter. Kalau superlatifnya lebih cerah. Kalau superlatifnya itu sangat cerah, itu the brightest. Untuk positifnya clever, untuk komparatifnya ditambah er. Jadi cleverer. Untuk superlatifnya ditambah di awalnya the, di akhirnya ditambah st, est. Jadi the cleverest. Begitu juga untuk cold, komparatifnya jadi colder, untuk superlatifnya adalah the coldest. Untuk fast, komparatifnya jadi faster, untuk superlatifnya jadi the fastest. Untuk few, jadi fewer dan the fewest. Great, untuk komparatifnya jadi greater, untuk superlatifnya jadi greatest. Jadi untuk komparatif di belakangnya ditambah er, sedangkan yang superlatif ditambah est. Next. Selanjutnya yaitu bentuknya menggunakan untuk kata sifat yang bersuku kata lebih dari dua
pada comparative degree ditambahkan more, sedangkan untuk superlatif ditambahkan the most. Seperti contohnya untuk positifnya aktif, untuk komparatifnya jadi aktif, lebih aktif. Untuk superlatifnya jadi the most aktif, yang paling aktif gitu. Beautiful, komparatifnya the most beautiful, yang paling cantik. Positifnya careful, tambah untuk komparatif jadi more careful, lebih hati-hati. The most careful jadi yang paling hati-hati gitu. Next.